Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat da'i yang saya muliakan, perkenalkan dulu, saya Ahmad Tarmizi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi khususnya bagi kawan-kawan yang mempunyai niat untuk menjadi seorang da'i atau da'iyah. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, kawan-kawan perhatikan sebelum menjadi seorang da'i atau da'iyah, atau sebelum memberikan ceramah, apakah itu dalam bentuk ceramahnya yang panjang ataupun pendek. Ya teman-teman, jadi teman-teman harus mempersiapkan diri, harus mempersiapkan beberapa hal. Baik teman-teman yang berbahagia, yang pertama, sebelum kita ceramah atau menjadi seorang da'i atau da'iyah, maka hal yang paling penting, yang paling pertama itu adalah kita harus mempersiapkan mental. Ya, mental yang pertama kali harus kita persiapkan, karena kita ini berhadapan dengan orang, dengan manusia. Ya, apakah banyak ataupun sedikit. Nah, bagaimana cara kita melatih mental? Nah, di sini saya ada membuat animasi seperti ini. Jadi teman-teman yang pemula, yang baru mau belajar menyampaikan dakwah, maka teman-teman harus banyak melatih diri di rumah dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman boleh buat ya gambar seperti ini. Ini bahannya dari karton juga boleh. Nah, ini saya buat seperti ini. Ini ada bentuknya perempuan ya. Nah, nih. Nah, itu bukan dia berkumis ya, tapi itu pakai masker tuh. Saya buat seperti pakai masker. Nah, ini yang perempuan nih bentuknya nih. Nah, terus saya juga buat yang laki-laki. Ini seperti ini. Nah, lucu ya. Nah, juga pakai masker mereka. Nah, jadi teman-teman harus seperti ini, melatih diri. Jadi ketika teman-teman menyampaikan ceramahnya di depan ini, barang apa, jadi anggap aja bahwa ini adalah manusia betulan gitu ya, anggap aja ini adalah orang betulan. Nah, itu melatih mental pertama ya. Setelah kawan-kawan berulang kali melatih diri sehingga merasa sudah bagus ya, sudah tidak kaku, maka teman-teman boleh untuk mencoba yang sebetulnya kepada orang yang betul ya, para jamaah. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus menguasai materi, harus menguasai bahan atau materi. Itu yang poin kedua, supaya nanti tidak tidak kaku ya dalam menyampaikan. Jadi teman-teman betul-betul harus menguasai bahan. Nah, terutama bahan ini yang ada kaitannya dengan ketika teman-teman mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, maka ini yang paling penting adalah teman-teman harus benar-benar menguasai tajwid ya, ketika membaca firman Allah ataupun hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus memahami medan dakwah. Jadi ketika teman-teman berceramah itu dengan siapa kita
kita berbicara dengan siapa, audiens kita siapa. Nah, situ penting ini ya. Jadi ketika teman-teman harus berhadapan dengan orang-orang seperti apakah itu orang Jawa, atau orang Batak, atau orang Melayu, ya. Nah, karakter masyarakat pun berbeda-beda. Jadi kita harus menguasai medan dakwah kita supaya apa yang mau kita sampaikan itu berkenaan gitu ya. Kena dengan medan dakwahnya, dengan audiennya. Ya, paham ya, teman-teman? Kemudian juga yang keempat itu adalah teman-teman harus sedikit banyak itu harus menguasai bahasa. Nah, ketika teman-teman berdakwah atau berceramah di depan orang-orang Jawa, ya mayoritasnya orang Jawa, maka teman-teman harus sedikit banyak menguasai bahasa Jawa supaya ada nyambungnya. Begitu juga dengan ketika berceramah di depan orang Batak atau orang Melayu. Nah, bagaimana kalau depan orang-orang Inggris? Ya otomatis kita harus berbahasa Inggris juga. Nah, itu penting ya teman-teman, bahasa ya. Dan yang penting juga yang terakhir itu adalah teman-teman, in etika. Ketika teman-teman dalam menyampaikan dakwah itu, ya ketika naik panggung menyampaikan ceramah, maka yang harus kalian perhatikan adalah pakaian. Nah, ini juga penting. Pakaian yang memang pantas seorang dai. Ketika teman-teman berbicara atau menyampaikan ceramahnya, ya di depan public figure seperti para pejabat, barangkali teman-teman yang laki-laki ya, maka itu boleh memakai jas ya, pakai jas, nggak apa-apa. Nah itu yang paling penting ya, pakaian juga. Jangan sampai kalian teman-teman dalam menyampaikan ceramahnya pakai celana levis. Wah, itu tidak ada etika itu ya, tidak ada etikanya. Jadi pakaian yang sopan, yang betul-betul menunjukkan seorang ustadz, seorang ustadz, seorang dai. Boleh pakai serban ya, pakai sal, pakai baju koko ya, atau pakai baju batik juga boleh. Lihat kondisi teman-teman menyampaikan kepada siapa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi kita simpulkan adalah siapkan mental, yang kedua siapkan bahan atau materi, yang ketiga harus menyiapkan kita harus menguasai medan dakwah, yang keempat itu harus menguasai sedikit banyak adalah bahasa, dan yang kelima adalah etika dalam berpakaian ketika kita menyampaikan ceramah di depan umum ya, terutama itu. Baik teman-teman, setakat ini yang bisa saya sharingkan mengenai persiapan ya yang harus kita siapkan sebelum kita menjadi seorang dai atau kita mau menyampaikan dakwah Islamiyah, wabil khususnya dakwah Islamiyah ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sekiranya apa yang saya sampaikan yang bermanfaat, maka silakan teman-teman untuk subscribe channel saya ini ya, tekan tombol loncengnya, like dan share. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.